Penyanyi Rizky Febian resah. Keresahan itu bermula ketika manggung di sebuah mal kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu 4 Agustus lalu. Suami Mahalini ini kehilangan ponsel miliknya. Pasca smartphone miliknya itu hilang, pelantun kesempurnaan cinta ini langsung mengunggah maklumat yang memberitahukan siapa saja yang menemukan ponsel miliknya agar segera mengembalikan dengan imbalan yang sudah disediakannya. Halo bagi teman-teman yang hari ini nonton saya manggung di acara festival makan receh di Spark Senayan. HP saya hilang setelah acara tadi, tulis putra komedian Sule ini. Bagi yang menemukan, bisa menghubungi melalui DM dan nomor yang ada di bio link. Pastinya akan diberikan imbalan yang setimpal. Terima kasih. Janji pria yang karib disapa Iki ini. Namun hingga postingan Iki itu viral, belum ada tanda-tanda penemu ponselnya yang menghubunginya. Bahkan sebelumnya, melalui Instastory miliknya, istri Rizky Febian Mahalini juga sempat memposting detail spek handphone milik sang suami hingga jenis mereknya. Ia juga sempat menumpahkan rasa kesalnya lantaran posisi HP sempat terlacak, namun langsung dimatikan pemegangnya ketika dihubungi. Tapi karena HP itu begitu penting, Mahalini tetap berharap siapa saja yang menemukan smartphone milik suaminya agar dikembalikan. Sebelum insiden smartphone Iki hilang yang ikut membuat Mahalini panik, dalam sebuah acara konser, Mahalini juga sempat menumpahkan unek-uneknya soal hujatan warganet terkait keputusan operasi plastik di bagian hidung yang ditempuhnya. Untuk menepis sindiran para haters yang menuding dirinya gagal oplas, di momen konser itu, menantu komedian Sule itu meluapkan kalimat umpatan karena kesal dengan salah satu haters yang bikin konten bahwa Mahalini kembali. Bahkan Mahalini mengancam akan memblok jika akun tersebut membuat konten serupa. Selain itu, untuk menepis isu gagal oplas di bagian hidungnya, Mahalini juga mengaku sudah tak ada masalah di bagian hidungnya dan kini lebih bisa bebas bergerak, berbeda dengan sebelumnya di mana ia pernah merasa kaku bergerak karena baru selesai oplas. Tapi meski sudah menjelaskan konsekuensi atas pilihannya, namun tetap saja haters menghujatnya. Forever, senang siapa yang forever? Juga udah bisa nyanyi, muka saya udah gak kaku lagi. Udah gue santai aja lah begitu ya bro. Sorry ya bro. Waktu itu orang sempat bikin konten kayak bawa Mahalini kembali. Elah, awas aja lu pada konten lagi ya bro. Sementara pasangan yang tak kurang deras mendapat hujatan juga menimpa Atta Halilintar dan Titania Aureli Hermansyah. Maksud hati mengikuti tren dengan membuat video, "Dek jangan ya dek." Namun netizen yang diduga kebanyakan merupakan fans garis keras Fuji Utami justru mengait-kaitkan konten milik suami Aurel itu sebagai sindiran tidak langsung untuk Fuji. Akibatnya Atta dan Aurel pun banjir hujatan dari yang meluapkan sumpah serapah hingga mengarah pada body shaming. Melalui akun miliknya, Putri Anna Hermansyah dan Krisdayanti ini mencurahkan kesedihannya membaca komen-komen sarkas para haters hingga Aurel tak kuasa menahan tangis. Pada tangkapan layar berisi curhatannya, Aurel menulis, "Kenapa ya orang-orang pada jahat banget? Aku yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dihujat seakan aku buat kejahatan. Video lama yang aku buat 1 tahun lalu tiba-tiba sekarang diviralkan sama akun-akun dan diadu domba," tulis Aurel dengan emotikon sedih. Aurel kemudian meluapkan kembali curhatannya. "Sedih banget sampai sumpah serapah, body shaming, ungkit-ungkit masa lalu. Suami saya cuma ikut-ikutan tren, tapi malah disangkut pautin dan diadu domba. Sumpah jujur capek banget, seakan kita berdua ini membuat kejahatan kriminal ya Allah," tulisnya lirik. Aku juga manusia, biar air mata yang bercerita. Meski Atta dan Aurel sudah meluruskan tak ada kaitan antara konten yang dibuat dengan masa lalu Fuji dan adiknya, Thorik Halilintar, namun tetap saja para haters tak henti menghujat hingga mengunggah konten lama dan kaitkan dengan konten yang viral saat ini. Bahkan Aurel mengaku tak habis pikir sebab ada sebagian haters yang berstatus sama sepertinya sebagai ibu. Lantas benarkah karena para haters sudah di luar batas, Aurel dan Atta sudah mengantongi identitasnya dan akan melaporkan para haters? Gimana bang kalau ibu bang? Halo, apa kabar? Halo, siang.
Bukan hanya Aurel dan Atta yang jadi sasaran hujatan para haters dan serangan sporadis diduga dari fans fanatik Fuji, postingan Alia Mas Said yang menunjukkan bukti foto suami baru saja dicukur janggotnya hingga klimis juga menuai cibiran, bahkan wajah Thorik disebut-sebut mirip almarhum aktor Gaek Dono. Habis nggak mau, sumpah kamu nggak banget ngadepin kayak gitu. Kamu menikah dengan Mas. Aku udah kayak bocil-bocil TikTok belum? Nggak suamiable banget, nggak jadi nggak maco. Bukan saja melakukan cocok logi wajah Thorik, para haters juga mengejek cara jalan Thorik hingga umpatan kata lain yang jauh dari kata beradab. Nakal, jangan pakai hati. Kalau mau pakai hati, jangan sama yang nakal. Sementara pasangan pengantin yang tengah honeymoon di kota Roma, Italia ini berusaha cuek dan tak mau tergubris oleh hujatan para haters. Sejauh ini tampak menikmati suasana romantis kota Roma yang syarat sejarah kerajaan Romawi kuno. Alia tampak menikmati jalan sore bersama sang suami hingga hari ketiga di kota Roma nan eksotis. Hari ini adalah hari ke-3. Ini hari ketiga. Hari ketiga kita berangkat dari rumah. Sekarang kita mau ke Colosseum. This is today's outfit. Jalan kaki. Selain dikenal kota dengan sejuta cerita kejayaan kerajaan di masa lalu, kota ini juga menjadi pusat mode dunia. Sehingga di kota ini segala ekspresi mode diluapkan Alia dan Thorik. Lihat saja ketika sejoli ini tampak mengenakan setelan casual, layaknya model yang lenggak-lenggok di sudut-sudut kota Roma dengan latar bangunan bersejarah sambil mengenakan sandal khas buatan kota mode itu. Keduanya pun tak lupa sejoli ini mendokumentasikannya sebagai bahan konten. We're wearing the same shoes. Sandals. When you've tasted pizza. Jadi kita mau ke Allegri ya atau Piccolo di Box? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kok Piccolo buko. Bukan saja meliuki kota Roma dengan berjalan kaki, Alia dan Thorik juga sempat menyusuri jalanan kota Roma mengenakan skuter metik khas negeri Itali. Heroin, ini guys, kita bener kayak anak bolang. Sadar jika kota ini juga dikenal dengan kota kuliner, Alia dan Thorik juga sempat mencicipi makanan khas Italia. Bahkan tak hanya mencicipi, sejoli ini juga terlibat mengikuti dalam cooking class atau kelas memasak. Tadi seru banget sih, cooking class-nya benar-benar kayak ternyata bikin pasta itu susah ya. Mendingan kita udah beli dari box aja gitu. Lepas dari sikap diam Alia yang tak mau ikut tersulut ocehan para haters dan Thorik yang mulai cuek pada hujatan. Tak bisa dinafikan, sejak jalinan asmara Thorik dengan Fuji Utami pecah kongsi, seolah bayang-bayang para fans fanatik Fuji terus mengintai keluarga besar Atta Halilintar, bahkan ketika Thorik dan Alia sudah resmi menikah. Padahal sejatinya perasaan belum move on fans fanatik Fuji sudah pupus. Ironisnya, ketika Thorik masih bersama Fuji, adik kandung Atta Halilintar ini seolah banjir pujian setinggi langit. Mulai dianggap romantis, setia hingga pria soleh. Tapi ketika hubungan itu retak, pujian malah berbalik jadi cercaan. Lantas hingga kapan para haters akan terus mengintai kehidupan Thorik Alia hingga Atta dan Aurel juga kena imbasnya. Udah keren. Doain aja guys. Duo haters pada ke laut aja kali ya. Secara makin dinyinyirin gak ngaruh buat hidup Thorik dan Alia yang saat ini lagi happy banget honeymoon di Italia. Menikmati keromantisan sebagai pengantin baru, motoran di kota Roma, sampai Alia ikutan cooking class agar bisa masak buat suami tercinta. Pokoknya happy honeymoon Alia Thorik buat netizen yang masih nyinyir, bye! Oke, selanjutnya Lesti Kejora dapat kejutan ulang tahun meriah dari Rizky Bilar dan rombongan sahabatnya.
Simak beritanya sesaat lagi, tetap di Gospot. Kan bete kenapa nggak keluar aja? Happy birthday